Bab 8. Saya tumbuh dalam sebuah keluarga yang penuh iman. Ayah saya, Melvin, menjadi seorang pastor saat ini masih berusia sangat muda dan tetap dalam pelayanannya hingga saat ini usianya 83 tahun. Saya mendengar kata-kata iman darinya dan ibu saya, Laura, setiap hari selama saya bertumbuh. Namun Anda tidak bisa hidup atas iman yang lain. Tidak ada cucu rohani. Setiap orang harus mengambil keputusan dan bertindak atas keputusan dengan integritas. Pada usia 17 tahun, saya mengambil keputusan iman saya. Saya akan menerima pemberian Tuhan, yaitu anaknya, Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Keputusan itu lebih daripada keputusan-keputusan lain dan telah membentuk hidup saya. Keputusan itu juga telah menempa pola pikir saya. Pengenalan atas kasih Tuhan untuk semua orang telah memengaruhi bagaimana saya melihat orang lain. The Golden Rule telah mengajarkan pada saya cara untuk memperlakukan orang. Kasih Tuhan untuk saya telah memberikan perasaan bahwa saya sangat berharga dan Alkitab telah mengajarkan pada saya bagaimana untuk memimpin orang lain. Kapanpun saya diminta untuk menandatangani sebuah salinan dari Maxwell Leadership Bible, edisi itu membuat catatan-catatan kepemimpinan selama 30 tahun saya mempelajari kepemimpinan dalam Alkitab. Saya menuliskan semua hal yang saya ketahui mengenai kepemimpinan saya pelajari dari buku ini. Menjadi anggota Dewan Nasional dari The Center for Faith World Leadership adalah hal yang istimewa bagi saya. Organisasi ini didirikan oleh teman saya, Ken Blanchard, dan mendukung kepemimpinan di tempat kerja sesuai dengan standar yang tertinggi. Indah perkataan Ken yang penuh arti. Hal itu bukanlah hal-hal yang paling penting atau terlihat baik untuk Wall Street atau dipuji oleh rekan-rekan Anda. Itu bukanlah masalah memperoleh nilai, promosi, atau kenaikan gaji. Itu adalah mengenai bekerja dengan mereka yang Anda pimpin untuk memperoleh hasil dengan cara yang menghormati Tuhan. Itu adalah mengenai orang, pelayanan, dan hasil. Itu adalah cara memimpin yang baru berdasarkan ajaran Yesus, pemimpin terbesar sepanjang waktu. Ia memberikan kepada para pengikutnya sebuah visi mengenai sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Ia terus-menerus mengingatkan mereka mengenai pengaruh jangka panjang dari pekerjaan mereka. Ia mengizinkan mereka yang ada di sekitarnya untuk gagal, namun tetap bertanggung jawab. Ia mengarahkan mereka, ia mengampuni mereka, ia juga memberikan gambaran yang terbaik di dalam diri orang lain. Hasilnya, ia mengawali sebuah pergerakan yang terus-menerus berhasil selama lebih dari 2000 tahun setelahnya. Kepemimpinan yang sejati diawali dari hati dengan karakter. Pesan Tuhan yang melandasi bukanlah untuk bertindak dengan berbeda, namun untuk menjadi berbeda. Tidak untuk bertindak dengan jujur, namun untuk menjadi orang yang jujur. Maka kejujuran akan ada di dalam inti dari gaya kepemimpinan Anda. Itu akan ada di pusat hidup Anda. Iman saya tidak hanya memberikan kedamaian pada saya, itu telah memberikan pada saya sebuah contoh yang luar biasa untuk kepemimpinan dan hidup. Memutuskan untuk memperdalam kehidupan iman Anda setiap hari. Jika Anda ingin membuat sebuah penyelidikan yang jujur akan iman, ketahuilah hal ini. 1. Kita telah memiliki iman. Pilihan yang penting adalah di mana kita meletakkannya. Penulis John Bisagno melihat iman ada pada jantung kehidupan. Anda pergi ke dokter yang namanya tidak bisa Anda ucapkan. Ia memberikan pada Anda resep yang tidak bisa Anda baca. Anda membawanya ke apotek yang apotekernya belum pernah Anda lihat. Ia memberi Anda obat-obatan yang tidak Anda pahami, namun tetap saja Anda meminumnya. Kita semua memiliki iman. Setiap hari kita bertindak atas kepercayaan yang hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali bukti untuk mendukungnya. Hal ini juga benar dalam sebuah indera spiritual. Sama seperti seorang memiliki iman bahwa Tuhan itu nyata, seorang ateis memiliki kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan. Kedua orang ini memiliki keyakinan yang kuat dan tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan bukti yang benar-benar membuktikan pola pikir mereka. Sekarang, Anda telah memiliki keyakinan akan sesuatu. Tujuan Anda seharusnya adalah menyelaraskan rasa percaya Anda dengan kebenaran. Carilah kebenaran itu dan saya percaya Anda akan menemukannya. 2. Iman seringkali dilahirkan dari kesulitan. Saya telah mengatakan bahwa beberapa orang yang skeptis melihat iman sebagai sesuatu yang negatif, hampir sebagai tanda dari kelemahan. Jika iman adalah hal baru bagi Anda dan Anda tidak yakin bagaimana mempraktekannya, saya sarankan Anda untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk tentu saja melakukan perbaikan dalam perjalanan hidup Anda. Dalam sebuah pertunjukan oleh T.S. Eliot, satu dari penulis puisi yang paling berpengaruh di abad ke-20, satu karakter mengekspresikan istilah-istilah itu. Ia mendeskripsikan iman yang datang setelah kekecewaan yang sangat besar. Ia menyebutnya sebagai jenis iman yang timbul di atas kekecewaan. Tujuannya tidak bisa diprediksikan.
Anda hanya tahu sangat sedikit hingga Anda tiba di sana. Anda akan melakukan perjalanan tanpa bisa melihat apapun. Namun cara itu memimpin pada kepemilikan atas apa yang telah Anda capai di tempat yang salah. Jika Anda mengalami kesulitan, izinkan diri Anda untuk menjelajahi iman Anda sebagai respon atas hal itu. Hendy Nouwen mengatakan bahwa hal ini adalah percakapan yang mengendalam dalam kehidupan kita untuk mengalami dan mempercayai bahwa sangat banyak kejadian yang tidak diharapkan yang ternyata tidak hanya menjadi gangguan bagi proyek-proyek kita, namun menjadi cara di mana Tuhan membentuk hati kita dan mempersiapkan kita. Iman tidak hanya bisa menolong Anda melalui sebuah krisis, itu bisa menolong Anda untuk mendekati hidup setelah waktu-waktu yang sulit dengan sudut pandang yang sepenuhnya baru. Iman bisa menolong Anda memperoleh sudut pandang yang baru atas pengharapan dan keberanian untuk menghadapi realita. 3. Iman yang belum teruji tidak bisa dipercaya. Tidak cukup hanya untuk mengambil keputusan iman. Jika Anda ingin menjalaninya, maka Anda harus bekerja untuk memperdalamnya. Iman hanya memberikan kedamaian dan kekuatan pada kita jika iman itu asli. Semakin dalam imannya, semakin besar potensinya untuk membawa Anda melalui waktu-waktu yang sulit. Saat Rabbi Abraham Haskell mengatakan, iman sama seperti pekerjaan yang tidak bisa digoyahkan, karena itu adalah hasil dari orang yang telah digoyahkan. Mungkin tidak ada hal lain yang baru-baru ini terjadi untuk menguji iman dengan cara yang menyakitkan seperti ujian yang dijalani oleh The Holocaust. Psikiatris Wina Viktor Frank adalah satu dari mereka yang bertahan dari kekejaman Nazi. Ia menghabiskan waktu dari tahun 1942 hingga 1945 di kamp konsentrasi di Auschwitz dan Dachau. Franky sekali waktu mengatakan, iman yang lemah diperlemah oleh kesulitan dan bencana, sementara iman yang kuat makin diperkuat oleh kedua hal itu. Kecuali hal-hal mengerikan yang ia lihat dan perlakuan yang ia derita, imannya tidak diperlemah namun diperdalam. Mendisiplinkan iman Anda. Ribuan buku mengenai cara untuk menjalankan disiplin iman telah ditulis. Mungkin karena hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Bagi saya, disiplinnya bisa ditangkap dalam sebuah frase sederhana. Hiduplah dan memimpinlah seperti Yesus setiap hari. Meskipun kata-kata ini sederhana, tidak mudah untuk mengikutinya. Menjalankan disiplin dari iman adalah tantangan terbesar dalam daily dozen saya. Masalahnya saya seringkali ingin untuk menjadi seperti John Maxwell, bukan seperti Yesus. Saya jatuh, namun dengan Tuhan sebagai penolong saya terus bertumbuh. Saat saya mengikuti langkah-langkah kakinya dan menjalani prinsip-prinsipnya, orang-orang tertolong dan saya menjadi penuh. Berikut ini adalah 4 saran untuk mengatur disiplin iman Anda. 1. Pegang nilai dari iman. Saya telah memberikan sejumlah alasan mengapa saya rasa iman itu menguntungkan. Namun biarkan saya menambahkan pada daftar itu. Ada beberapa hal dalam hidup yang hanya akan Anda capai melalui iman. Di masa lalu, banyak orang berharap bahwa iman pengetahuan akan menyediakan semua jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dalam hidup. Namun, ilmu pengetahuan tidak bisa melakukan hal itu. Ironisnya, apa yang dipegang sebagai fakta-fakta ilmiah berubah dari generasi ke generasi. Lihatlah pada cara ilmuwan di masa lalu melihat sistem solar kita. Ptolemeus percaya bahwa bumi ini adalah pusat. Kopernikus menyatakan bahwa matahari adalah pusatnya dan planet bergerak pada orbit yang melingkar mengitarinya. Kepler membuktikan bahwa orbit itu bentuknya elips. Saat ini, para ilmuwan tidak lagi berdebat mengenai struktur dari sistem tata surya, namun mengenai bagaimana sistem itu dibentuk. Pendapat mereka terus-menerus berubah. Sesungguhnya baru-baru ini para ilmuwan menemukan apa yang mereka sebut sebagai planet yang paling tua di Globular Star Cluster M4. Menurut mereka itu adalah pewahyuan yang mencengangkan. Hal ini akan memaksa para ilmuwan untuk merevisi pemikiran mereka mengenai formasi planet-planet. Bandingkan ilmu pengetahuan dengan iman. Inti dari kepercayaan Yahudi dan kekristenan belum berubah selama ribuan tahun. Ada aspek spiritual dari kehidupan manusia yang tidak bisa disangkali. Kebutuhan spiritual harus dipenuhi secara spiritual. Tidak ada hal lain yang akan mengisi kekosongannya. 2. Letakkan Tuhan dalam gambarnya. Ada kisah mengenai seorang pria yang mengendarai sebuah mobil cab terbuka di jalan pegunungan yang terlalu cepat melakukan putar balik yang tidak diharapkan dan pergi ke tepi. Saat mobilnya jatuh, ia berusaha untuk meraih sebatang tunas pohon di tepi tebing sementara mobilnya jatuh ribuan kaki dari dasar jurang itu. Tolong, ia berseru. Apakah ada orang yang mendengar saya? Gema pertanyaan itu adalah satu-satunya respon. Tuhan, bisa kamu mendengar saya? Ia berseru. Tiba-tiba awan bergulung bersama-sama dan sebuah suara seperti halilintar mengatakan, ya, aku bisa mendengarmu. Apakah engkau akan menolong saya? Ya, aku akan menolongmu. Apakah kamu percaya padaku? Ya, aku percaya padamu. Apakah kamu percaya padaku? Ya, aku percaya padamu. Cepatlah. Jika kamu percaya padaku, lepaskanlah pohon itu. Suara itu menggelegar.
Setelah keheningan yang lama, pria ini berteriak lagi, "Tidak adakah orang lain yang mendengar saya? Jika Anda ingin mengalami iman, Anda harus mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan Anda. Tidak hal lain yang lebih penting lagi dalam kepercayaan kita yang absolut dan tanpa syarat." Ahli iman agama F.B. Meyer mengatakan, ketidakpercayaan meletakkan lingkungan kita di antara kita dengan Tuhan. Iman meletakkan Tuhan antara kita dan lingkungan kita. Siapa yang tidak ingin ditolong oleh pencipta alam semesta? Yakobus, salah satu dari bapak dari gereja abad pertama, memberi nasihat, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. 3. Jalin hubungan dengan mereka yang memiliki iman. Pelawak Bob Hope sekali waktu pergi ke airport untuk bertemu dengan istrinya, Dolores, yang telah melakukan beberapa pekerjaan amal untuk gereja Katolik. Saat pesawat pribadinya masuk, dua orang pertama yang melangkah keluar di pesawat adalah para pendeta Katolik. Kemudian masuklah Dolores, diikuti oleh 4 orang pendeta Katolik lagi. Hope berbalik kepada seorang teman di dekatnya dan bergurau, "Saya tidak tahu mengapa ia tidak membeli asuransi seperti semua orang lainnya." Itu benar, Anda menjadi seperti orang dengan siapa Anda menghabiskan waktu Anda. Jika Anda ingin meningkatkan iman Anda, habiskan waktu dengan orang yang melatih iman mereka. Belajarlah dari mereka, temukan cara berpikir mereka. 4. Eksplorasi dan perdalam iman Anda. Mengembangkan iman Anda sangat mirip dengan mengembangkan diri Anda secara fisik. Mungkin itulah mengapa Alkitab memuat sangat banyak perumpamaan atletik untuk pertumbuhan spiritual. Jika ingin berada dalam kondisi fisik yang baik, Anda harus melatih tubuh Anda secara berkala. Jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak hanya tidak memperoleh kekuatan dan kondisi Anda, tapi Anda juga mulai kehilangan apa yang telah Anda miliki. D. Lee Moody, pengkhotbah abad ke-19 yang mendirikan Northfield Seminary dan The Moody Bible Institute, menjelaskan bagaimana imannya bertumbuh. Ia mengatakan, "Saya berdoa, meminta iman dan berpikir bahwa suatu hari nanti iman akan datang dan menyebar saya seperti petir. Namun sepertinya iman tidak datang. Suatu hari saya membaca di pasal 10 dari kitab Roma, iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya telah menutup Alkitab saya dan berdoa meminta iman. Sekarang saya membuka Alkitab saya dan mulai belajar. Sejak saat itu, iman saya pun bertumbuh." Keputusan iman saya hari ini. Di mana Anda berada saat tiba waktunya untuk iman Anda hari ini? Ajukan ketiga pertanyaan ini pada diri Anda. 1. Apakah saya telah memutuskan untuk memperdalam dan menjalani iman saya setiap hari? 2. Jika iya, kapan saya mengambil keputusan itu? 3. Apa yang sebenarnya telah saya putuskan? Disiplin iman Anda setiap hari. Berdasarkan pada keputusan yang Anda ambil mengenai iman, 1. Disiplin apa yang harus Anda praktikkan hari ini dan setiap hari untuk menjadi sukses?